Kayak om-om kali. Emang iya guys ya, silakan Anda menilai sendiri guys di kolom komentar kalau memang ini Om Doni dibilang seperti om-om, silahkan komentar ya. Jadi lu orang Batak ya? Oke, Ya. bokap nyokap juga asli Batak? Apa Iya. campuran? Waduh, ya gitu loh Batak ya. Batak juga? Jaraknya. Gimana sih kayak mikir gitu orang tua gua apa ya? Nanti gue ceritain di luar gitu, ini. oke. Ya, bola dong. Sepak bola ya? Olahraga rakyat. Olahraga rakyat ya? Kayaknya seorang internisti nih. Ya lu salah, interisti. Internisti? Iristi, nggak pakai N. Interisti. Cek 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 12 12. Selamat datang di Kenal Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Papa King Channel. Gimana guys liburannya? Udah selesai ya? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat. Yang pastinya seneng ya udah ketemu sama keluarga di kampung. Ada juga yang liburan menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama istri, ya kan? Seneng nggak? Harus seneng dong. Beraktivitas di hari ini hari Rabu tanggal 11 ya, 11 Mei. Dan ini juga aktivitas gue di hari pertama. Jadi gue akan berkunjung ke seseorang teman kampus gue. Kebetulan teman kampus gue. Terus dulu gue kuliah di Fakultas Hukum di Jakarta. Bukan di Jakarta sih, di daerah Tangerang lah, Tangerang Ciputat. Senior gue, jadi ini senior gue. Terus gue juga pernah magang di kantornya sebelum gue lulus di Pradi. Jadi gue harus magang di kantornya. Jadi ya gitu deh. Hari ini gue akan berkunjung lagi ke kantornya di daerah BSD. Sekalian gue lagi ada kasus nih sama dia, nanganin satu kasus diduga melakukan penggelapan investasi. Jadi sekalian meeting, sekalian juga kita berkunjung, dan sekalian kita kenal vlog. Oke? Ikutin terus ya guys perjalanan gue ke BSD. Macet apa enggaknya? Mudah-mudahan sih nggak macet karena gue udah telat ini sebenarnya. Ya, oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oh iya, di share juga pastinya. Oke, sampai ketemu lagi di kantornya teman gue di daerah BSD. Yo guys, kembali lagi bersama gue di channel Papa King. Gue udah nyampe nih di tempat teman gue di daerah BSD yang dari pertama kali gue di opening gue bilang. Oke, ini dia teman gue yang tadi gue bilang di opening bahwa dia seorang advokat. Dia juga doyan motor, hobinya juga banyak guys. Ternyata yang gue lihat di kantornya ini ada peralatan golf, ada gitar, ya kan. Jadi kita langsung tanya-tanya aja siapakah dia. Halo Om Doni. Halo bro. Apa kabar? Oh ya, salaman gini. Salaman. Hahaha. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kenalin dulu Faidin ya. Sama-sama bro. Udah lama kita nih kenal dari batin. Iya, sama-sama. Gimana Om? Silakan kenalin Om kepada teman-teman nih. Jadi gue kenalin diri nih? Iya, Oke. namanya kan konsepnya kenal vlog. Jadi lu gitu. kenalkan diri. Oh, halo, apa nama ininya? Sahabat Papa King itu apa? Papa King Channel aja gitu. Halo Papa King Channel. Nama Bukan begini ya, tapi begini. Gue nggak tahu sih begini ya. Oh gitu, tahu. Iya. Nama gue Doni Zulfikar Batubara. Saat ini profesi gue sebagai, katanya sih sebagai advokat. Katanya. Advokat loh ya. Saat ini gue berdomisili di Tangsel, kantor pun di Tangsel. Ini sobat lamanya Deva waktu zaman kuliah ya. Iya, zaman kuliah. Wah udah lama banget Lama ketemu. gitu ya. Oke, jadi namanya udah tahu kan guys, namanya Doni Zulfikar Batubara. Batubara. Sedikit kita flashback Om ke masa kecil lo ya. Lo nama Doni Zulfikar itu ada sejarahnya sih Om? Sejarah. Kalau gua kan nih Deva King Dani ada sejarahnya nih. Kenapa gue dikasih nama Deva oleh orang tua gue, khususnya bokap gue. Nah kalau lo sendiri kira-kira ada nggak? Kalau
apa yang gue tanya sama orang tua, Doni itu berasal dari karena gue lahir di bulan Ramadan. Oh gitu. Makanya diambil yang paling belakang tuh Doni lah gitu. Serius lu? Iya. Serius? Iya. Oh. Terus Zulfikar itu karena gue bertepatan lahir di Nuzul Quran. Zulfikar gitu. Oh Nuzurul, diambil Zulnya. Zulfikar itu katanya si orang tua gue sih, bokap sama nyokap gue. Yang kasih nama bokap atau nyokap? Sama, mereka berdua. Oh saling input ya? Iya, betul. Kalau batu baranya itu karena gue dari Sumatera, terutama suku Batak, jadi pakai marga batu bara. Oh jadi lu orang Batak. Oh kebetulan gue kemarin juga interview temen gue orang Batak juga ya. Jadi ya hidup Batak Horas bah. Horas. Okay. Tapi gue Mandailing ya. Mandailing Mandailing. itu beda dengan kan ada banyak macam tuh. Ada Toba, ada ada Mandailing, kemudian ada Kabupaten lah ya atau apa jatuhnya? daerah sih, daerah. Ya, daerah. Jauh tuh jaraknya dari pusat kota di Medan tuh. Kalau gue memang di desanya, bener-bener desa. Lu lahir di Jakarta apa? Jakarta. Jadi, Keluarga juga udah di Jakarta semua. jadi pada saat itu bokap lu lahir tahun berapa Om, kalau boleh tahu? 1984. Wih, 84. Jadi etis nih guys, ya kan? tahun ini gua 37. 37. 2022, Juni besok 2028. Sisanya berapa lagi? Sisanya berapa? Janganlah, jangan. Mana banyak umur ya, Ya, amin ya Sehat Allah. selalu, Amin. ya. Terus jadi lu orang Batak ya? Oke. Ya. Bokap nyokap juga asli Batak? Apa Iya. campuran? Waduh, ya gitu loh Batak ya. Batak Ya, juga? Gimana sih kayak mikir gitu orang tua gua apa ya? nanti gue ceritain di luar ini. Gitu, oke. Ya, Ceritanya sekarang nggak apa-apa. Ntar aja. Oke, kenapa? banyak ininya lah. Nggak apa-apa kok, kita waktunya panjang, jadi memang di set untuk Ya intinya sih suku Batak. Pengen tahu tentang lo dong, mungkin teman-teman di luar sana yang khususnya satu Ya sebenarnya sih Batak Jawa gitu Oh, aja. Batak Jawa, oke. Terus, jadi bener Batak Jawa ya? Nyokap yang Jawa? Ya. Apa bokap? Nah itulah kira-kira gini. Jadi sebenarnya kan kalau di Sumatera itu sistemnya kan patrilineal. Kalau patrilineal itu sifat keturunannya kan ke bapak. Nah kebetulan orang tua ayah gua yang Jawa, ibu gua Batak. Sebenarnya secara kesukuan gua nggak dapat marga. Iya, soalnya lu dilihat dari muka kayaknya nggak ada tampang orang Batak banget gitu loh. Cuman karena gua izin sama opung-opung gua, karena gua berprofesi sebagai pengacara, ya mau nggak mau gua Lu pakai marga itu ya, untuk biar embel-embel. gitu ya. Ya karena kantor gua kan DZB. Kalau DZ doang kayaknya kurang Kayak asik. aneh ya. Jadi DZB itu jadi hoki aja buat gua. Oh gitu. Karena B-nya batu bara karena gitu. unsur lawyer itu kebanyakan dari Tapi gue minta izin kepada seluruh keluarga pakai batu bara. iya, diizinin tuh, diizinin sama om tantunya, sama kakek nenek. Opung. Om. Terus, lo anak keberapa dong? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh cuma 2? Dua besar. KB dong orang tua. Iya, Nggak yang menganut banyak anak banyak rezeki pada saat itu ya? Zaman dulu, enggak. Enggak ya? Iya sama sih, bokap nyokap gue juga anak kedua. Cowok cewek? Cowok-cowok. Oh cowok-cowok. Cowok-cowok. Oke. Berarti KB juga tapi bukannya dapetnya cewek kan? Iya. Ada ya berarti ya? Ada cowok. Seumur berapa sekarang ada? Kerja di perusahaan swasta. Perusahaan swasta berarti? Nggak ada kaitan sama lawyer Oh, juga. ada, bukan profesi? Bukan. Oh, karyawan? Karyawan biasa aja. Oke. Terus, berarti lu masa kecil lu tuh dihabiskan di ibu kota ya? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya. Iya. Jakarta Timur daerah? Ciracas, Cijantung lah. Ciracas Jantung. Karena sekolah gue banyak kan daerah Cijantung, daerah Kopassus itu. Oh gitu. Tapi kalau bapak gue bukan Kopassus. Sipil ya? Sipil. Bokap? Guru. Oh guru. Guru SMP. Oh profesi yang mulia tuh ya. Iya. Makanya lu mungkin ikut advokat salah satunya ya supaya sama-sama kayak bokap ya. Sempat gue Profesi. punya cita-cita mau Beda jadi. profesi sih tapi ya satu profesi lah artinya kan. Profesi Enggak, itu kan bahkan mulia gue ya. sempet sampai punya cita-cita. Sampai sekarang sih masih gue simpen ya. Maksudnya gue pengen jadi guru ataupun dosen lah minimal. Nantinya mungkin. Iya. Ini lagi proses gue mau jadi dosen. Oh gitu. Kira-kira berapa tahun lagi? Ya. Ada rencana planning? Around sekitar 3 tahunan lagi paling gue jadi dosen. Oh gitu. Terus profesi Banyak tawaran sih. profesi lo yang lain? Profesi yang sekarang ditinggalkan gitu aja? Enggak, tetap. Karena kan masih linear ya. Dosennya di bidang hukum,
profesi gue lawyer, jadi saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi mau nggak mau Sambil terus nggak kaku mengasah ya. lah, mengasah otak gue juga. Udah biasa di bidang hukum, jadi tinggal Ya betul. materi aja Betul, disampaikan begitu, pada begitu. dosennya. Pada mahasiswa ya. Oke. Iya. Jadi lu masa kecil di daerah Jakarta Timur. Jawa Timur. Jakarta Timur daerah Ciracas. Ciracas. Ya? SMP SMP-nya di situ juga. Iya, seputaran Jakarta Timur. Di SMP mana kalau boleh tahu? Nggak apa-apa lah sedikit. SD-nya Sudirman, panggilannya Jerman. Makanya kalau ditanya, lu Jerman. lulusan mana? Jerman. Dipikirnya Jerman itu Jajaran. ternyata Jenderal Sudirman. Oh, iya sih, kalau SD Islam PB Sudirman, Jenderal Sudirman, SMP-nya 103 negeri. Karena gue SD pinter jadi Aduh, GR banget deh. Apa menginikan dirinya pinter. Jadi gitu. SD. Emang semua pinter sih guys, dia waktu kuliah sama gue juga emang dia pinter sih. SD Sudirman, kemudian masuk negeri unggulan waktu itu. Di SMP gue tuh mulai nakal tuh. Mulai kenal ngerokok, mulai Oh, jadi lu kenal. ngerokok dari SMP? Dari SMP gue ngerokok. Kelas? Masih ingat nggak? Kelasnya kelas 2-an lah. Kelas 2. Kelas 2-an udah mulai ngerokok, udah kenal Perempuan? enggak. Perempuan malah enggak. Perempuan malah telat gua. Oh gitu, telat. Kenapa telat? Ya, Belum karena pede kali gue ya? pemalu. Oh, gitu. Prinsipnya gue pemalu orangnya. Kalau gue sih pacaran dulu zaman udah SD sih gue. Gua tahu. Cuman nggak yang pacaran kayak sekarang. Maksud gue ya udah Cinta monyet. Oh iya, cinta monyet. Oh, kalau suka sih iya, cuman tukeran pensil, pulpen, kayak gitu-gitu pernah nggak sih? kalau suka sih iya, cuman kan dipendem, nggak berani mengungkapkan. Karena gue tipikalnya memang introvert ya, jadi nggak bukan anak gaul sebenarnya. Introvert. Iya bener, gue bukan anak gaul sebenarnya. Oh gitu. Tapi Kenapa? semenjak gue jadi lawyer aja, gue harus Karena lu sering introspeksi ya? Apa sering introspeksi? Sering interaksi kepada orang, jadinya udah terbiasa. minder, gue orang minder Oh, loh. gitu, minder Dari apa? mulai SD, SMP, SMA, gue tuh minder. Jadi pergaulannya terbatas. Gue berubah itu semenjak jadi lawyer. Karena didikan orang tua. Nggak tahu. Orang tua sih Mengenal ya nggak sih orang tua lu? enggak, sangat Bebas demokratis. Demokratis banget. Kalau mau ngapain aja Iya. diizinin ya, dikasih fasilitas. Dan untungnya gue dari kecil memang sudah bertanggung jawab. Walaupun dibebasin, gue nggak pernah ngerusak nama orang tua lah. nggak pernah melakukan hal yang negatif. Nggak, gitu ya. nggak ketahuan soalnya. Oh gitu. Berarti pernah ya? Ya pernah lah. Pernah lah namanya. Semua laki-laki pasti Nah. pernah ada era nakalnya. Betul. Karena lebih baik menikah sama orang yang pernah nakal daripada nakalnya pada saat menikah. Setuju nggak Ya, lo? betul Setuju sekali. ya? Betul Jadi sekali. bajingannya tuh udah lewat. Betul. Gitu kan. Pada saat kita berumah tangga udah straight ke depan. Ya, gitu betul. ya, gitu. Oke. Terus SMA juga di daerah Sudirman juga namanya. Sudirman juga. Oh jadi SMP SMA sama. SD kan SD Sudirman, SMP 103 Cijantung, SMA-nya Jerman lagi. Karena mau masuk negeri waktu itu di rayon gua nilainya nggak bagus. Karena nakal itu SMP masuk Udah Malayan. pacaran zaman SMA tuh? Belum. Biasanya kan gue nanya nih, kalau kepribadian orang yang akan gue kenalin tuh, selalu pasti gue tanya, bini berapa ya? Gitu. Satu. Alhamdulillah. Soalnya Anaknya banyak 5 kan, tapi. banyak orang rata-rata yang udah sukses, apalagi zaman sekarang ya. Ya hal yang punya bini dua tuh kayaknya bukan hal yang tabu lagi. Setuju nggak sih? lo? Betul. Setuju ya? Gua bahas nih. Mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Itu serah bebas, lo mau Oke. bahas. Jadi namanya kita ngobrol kan, ya mungkin ada pemikiran lain dari lu. Kebetulan teman-teman deket gua gitu ya, teman-teman deket gua yang juga profesinya lawyer, Oh gitu. itu banyak yang Banyak ya. Selir kali bukan bini. ada yang selir, ada yang bini. Anjing istilah gue selir gede banget gitu. Bukan selir ya, apa maksudnya? Ada yang diam-diam, ada yang juga terang-terangan. Artinya izin sama istri Oh gitu. pertamanya Diizinin tuh ya. untuk berpoligami dengan si perempuan Yang penting ini. adil aja sih. Sebenarnya nggak masalah juga lo mau poligami. Itu pilihan masing-masing kan. Betul. Nggak bisa kita salahin orangnya. Iya, kan? kita nggak bisa menjudge orang Sekarang itu kan salah atau Kita yang benar. nentuin hidupnya kan. Kan kita juga belum ngelakuin, jadi kita nggak tahu itu salah apa benar. Iya juga sih. Kita tahu itu benar atau salah kan, ya rujukan kita kan pasti agama ya. Iya. Di agama kita kan sebenarnya juga, panjang lah kalau Iya, pembahasan kalau pro kita kontra bicara ya. agama, takutnya, lu tuh tahu lo gitu kan. Sunahnya ya, Sunahnya. sunahnya ya boleh sebenarnya kan. Sebenarnya boleh, cuman ya itu dia kembali. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu yang sehingga itu menjadi sunnah yang harus dijalankan. Ya, Gitu. artinya kembali ke manusia sendiri. Kalau Betul, manusia betul. itu mampu merasa adil, ya why not? Nah, gitu. itu parameter umumnya kan itu, Karena mampu, ada berapa adil. Alhamdulillah sudah 5. 5 ya? 5. Wih, keluarga besar udah. nih. Keluarga besar. Top chair nih kayaknya. Top chair. Top chair alhamdulillah ya. Istri Istri 1. 1. Terus
Ketemu sama istri dulu di mana dong? Di kampus. Oh, satu kampus. Di kampus. Lu kan kenal. Oh iya, gue kan udah nggak tahu aja kayak. Istri dari kampus di Muhammadiyah dulu ya? Muhammadiyah. Satu angkatan. Adik kelas, apa satu angkatan? Satu angkatan, masuk bareng, lulus bareng, skripsi bareng. Jadi bener-bener. Terus lama-lama nikah bareng. Nah. Ya iyalah nikah bareng mas. Nikah bareng. Sendiri. Nikah masal. Nikah masal. Oke. Terus dari SMA nih, masa-masa SMA lu kan pasti kalau zaman gue masa SMA ada yang ya gue pernah ngelakuin banyak hal ya, termasuk lu juga kan. Iya. Salah satunya sih hobi ya. Kalau gue hobi dulu waktu SMA gue suka mobil. Pernah suka mobil. Kalau lu sendiri gimana dong? SMA gue datar dan gak menarik sebenarnya. Datar dan tidak Nggak menarik. Wah itu salah satu. Lebih banyak berkutat dengan dulu zaman gue kan lagi gila-gilanya tawuran. Iya, gue juga. Nah, gue termasuk orang yang lebih banyak di situ. Oh, pernah tawuran lu? Gue anak basis. Oh, basis. Ya. Basis apa ya? Basis. Jadi kalau bahasanya kan sekolah gue Sudirman Cijantung. Paham. Dari Cijantung itu sepanjang jalan Raya Bogor kan banyak. Ada basis Cimanggis, gue basis Keong namanya. Keong itu Ciracas itu. Megang apa dulu kalau tawuran? Gua. Alatnya. Ya macam-macam lah, ada yang alat. Awal apa dulu kan gear, sabun. ada masa orientasi siswa. Jadi ospeknya. Ospek. Jadi ospek hari terakhir tuh senior pada datang. Sebelum besok lu pada bawa BR ya. Wah, apaan BR? Gua minta nanya sama temen, BR tuh ini senjata tajam atau yang lain lah misalnya. Akhirnya gua waktu itu bawa celurit yang udah nggak tajam, udah banyak keluatan karena yang di rumah itu ada itu doang. Ya, taruhnya di atas tukang es di luar sekolah. Sebelum masuk gua taruh dulu tuh celurit gitu. Jadi pulangnya kita jalan naik bis, bukan naik bis, naik truk gede. Nyerang gitu ya. Nyerang sepanjang jalan kan ada Yamor, ada Parah, nyerang situ tuh. Widih, salon juga lu berarti dong ya. Menang mulu. Sampai Keong akhirnya gue berhenti, udah pulang gitu. Iya lu berarti masa muda lu salon juga ya. Tapi kok masa kuliah lu? Kelas 1, kelas 2, tapi kelas 3-nya udah fokus kepada sekolah. Oh kelas, baru tadi kelas 3-nya? Kelas 1, kelas 2 masih tawuran. Kelas 3-nya berarti udah fokus. Kelas 3 udah, iya betul. Udah mau ke masa depan lo harus gimana nih. Udah tahu harus IPS. IPS. Oh IPS. IPS ya. Karena udah pengen jadi lawyer kan. Iya. Oh udah ada. Oh, iya. Udah ada tuh ya. Kelas 3 itu gue karena punya om. Ada bayangan ya. Om gue lawyer, nggak disuruh sama siapapun, gue berinisiatif, gue pengen sekolah hukum. Jadi kelas 3 itu gue bener-bener fokus untuk nilai gue bagus gitu. Karena yang gue tuju waktu itu adalah UI dan UGM. Oh, berarti lu udah planningnya udah lama banget. Ya, kalau gue masih boro-boro, belum ada pikiran gitu zaman SMA. Zaman itu kan UMPTN, Iya. akhirnya UMPTN gue nggak lulus, ya udah kata orang tua gue, udahlah kuliah aja di Muhammadiyah. Gitu. Udah langsung tujunya sama dia ya? Ya karena om gue lulusan situ, Gitu. dua-duanya. Udah jadi lawyer, pengen lu ya, lulusan dari keluarga ya, keluarga besar ya, oke. Selain tawuran apa Don? Lu doyan hobi apa? Punya hobi apa selain tawuran? Ya zaman dulu pasti tawuran ya? motor-motor ya. Cuman dulu gue sekolah sayangnya nggak boleh naik motor. Oh gitu. Kenapa gitu? Ya karena dulu ada kejadian SMP bapak gua dulu beli motor Supra baru dan itu kredit gue ilangin. Oh gitu. Kenapa lu? Ditodong sama orang di Cijantung. Dibegal. Jadi saat itulah gue nggak boleh bawa motor. Jadi pernah dibegal juga berarti dulu ya? Makanya kalau anak basis kan nggak naik motor, naik bis. Kontainer panjang? Bis miring. Yang kosong, bis miring. Zaman dulu gue juga gitu sih, gue naik bis gitu, sempet dipalak. Gue tukang palak dulu. Oh gitu. Malak tas, malak topi. Iya, kalau topi gue berani yang kopi-kopi yang lain aja dong, bukan yang Sepatu lah paling sering gue sepatu sama topi lah. Oh, jangan sepatu gue dipalak nih bro. Itu dipalak nih yang gue berada di sini. Bahaya juga. Sepatu bagus nih. Ya kadang kan rame-rame. Gitu. Iya, karena beraninya karena rame-rame. Ada di bis ada anak mana gitu kan, anak culun misalnya. Ini bukan berarti gua nggak culun ya, tapi culun. Dulu emang banyak sih kalau misalkan sendiri di bis tuh ada yang nonton rame, kita yang takut. Betul. Kalau kita yang rame justru kita yang kayaknya nyalinya gede banget, itu kan berani aja gitu kan. Ya namanya zaman muda lah ya. Oke, dari sejak itu lo kuliah langsung sama dia ya. Terus lo doyan motor. Motornya motor apa? Jenis motor yang lo suka atau apa sih? Sekarang atau dulu?
Ya bebas mau kan kadang-kadang ada yang Kalau dulu gua bertahap ada yang seneng banget satu model. kalau dari brand, ya, gitu. kalau gua dulu nggak suka satu merek sebenarnya, tapi lebih kepada motor fairing lah ya. Motor sport gitu. Sport. Okay. Itu dari SMA kelas 3 gua udah suka motor itu. Karena ada teman gua yang naik Ninja 2 tak tuh ya. Itu keren banget kan cowok naik itu ya. Yang warna hijau dulu. Warna hijau betul. Tek. Dulu kan zaman itu orang-orang suka pakai fairing tuh masih lampu bulat doang. Udahannya baru ada yang fairing kan. Apa yang pas fairing udah fairing sport? pas fairing ya? Pas fairing ada. Berarti fairing lu kenal Seno nggak sih? Nah itu gue suka di situ juga. Oh, iya Seno gimana kabar itu ya teman kita ya? Ke laut ya. Iya, pertama karena lo jenis motornya kayak yang Seno punya. Ya, sport gitulah. Sukanya gua. Cuman masa-masa kuliah aja atau udah pernah lu pakai? Nggak pernah punya. Cuma ngelihat suka gitu ya. Nggak pernah punya motor itu. Kayak ngeliat cewek suka gitu ya, itu aja ya. Karena itu sebenarnya keluarga gue tuh nggak miskin, nggak yang kaya, bisa segitu aja. Tapi gue orangnya nggak neko-neko. Sekolah, ya beli. Kalau nggak kebeli ya udah nggak apa-apa. Jadi makanya dulu tuh gue nggak pernah punya apa-apa karena gue nggak minta. Karena gue nggak minta. Sekarang ya. Padahal gue yakin, misalnya handphone dulu, bapak gue lagi nggak minta handphone. Tadi teman-teman gue udah punya handphone. Tapi bapak gue dengan sendirinya beliin handphone Siemens waktu itu. Iya. Gue nggak minta. Dulu kan handphone bukan menjadi barang yang wajib Don. Tapi itu salah satu hal penting juga sih sebenarnya. Iya, zaman dulu mah kita kan pakai pager. Lu pakai pager. Gua apalagi pager, Bro. Handphone aja gua udah telat makanya. Kalau gua dulu zamannya pakai pager. Terus Nokia pisang juga udah harganya udah turun tuh kan. Awal Nokia pisang kan harga sekitar 10 jutaan tuh kalau nggak salah dulu. Itu pun juga ya udahlah cuman gaya-gayaan dong udah gitu kan. Oke, sejak kuliah berarti lu di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Pertama kali lu kuliah yang lu pikirin apa tuh dan bayangan gua bakalan dari yang kan soalnya lu dari awalnya kan lu tawuran nih. Begitu lu kuliah kan otomatis gua harus ngerubah dong, nggak mungkin dengan lu nyari teman lagi terus lu palak lagi orang kan nggak mungkin gitu. Nggak punya pemikiran yang lebih sih waktu kuliah, normatif aja, artinya ketika lulus SMA jalurnya harus kuliah. Udah gitu aja, berarti kuliah lo belajar lagi, cuman tingkatannya lebih tinggi. Makanya gua nggak kenal organisasi, gua nggak, cuman sekolah belajar ya pulang, sekolah belajar gitu aja ya. Jadi yang udah harus pemikiran dan tingkah laku lo zaman SMA tuh udah lulus. Oh udah enggak, gitu ya. Kelas 3 pun udah enggak. Kelas 3 SMA-nya pun enggak. Termasuk salah satu orang yang komitmen ya, artinya kalau gue kan orangnya masih ngambang gitu. Apa yang gue lakukan di SMA kadang-kadang, apalagi kalau ketemu satu aliran gitu, pemikiran, tingkah laku, pasti udah balik lagi tuh ya, gue. Betul. Sempat Badung juga, berarti lu salah satu orang yang komitmen bagus ya. tuh. Jarang-jarang orang kayak gini nih guys, ya, makanya udah ada hasilnya sekarang ya. Amin ya Allah. Oke. Waktu zaman kuliah nih Don, mata kuliah apa yang lu senangin dan lu benci Don? Nggak ada yang dibenci, semua senang. Semua senang? Awal-awal sih biasa aja ya, nggak ada yang terlalu senang. Menjelang akhir, gue lebih senang ke perdata ya. Kalau perdata? Kalau gue perdata. Kalau bukannya pidana, bukannya? Pidana, perdata gue. Perdata ya? Pidana malah lebih suka ketika gue jadi lawyer. Ilmunya ternyata lebih banyak. Lebih banyak ilmu pidana ya. Jadi lu awal tuh kuliahnya perdata, gue pikir lu pidana. Perdata. Oke. Jadi menurut lu mata kuliah itu semua sama aja ya? Sama aja. Nggak ada yang lu benci. Seperti zaman SD kan yang benci paling kebanyakan sih matematika gitu, fisika gitu kan. Jadi begitu kuliah lu udah nggak? Gue tuh tipikal nggak suka membenci apapun ya. Maksudnya gini, even dulu misalnya ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, tetap gue lakuin. Maksudnya ya gue baca walaupun nggak nyambung otak gue untuk belajar itu. Iya. Tapi tetap kewajiban gue sebagai siswa karena ada ujian ya harus gue belajar. Gitu. Apapun hasilnya ya lu komitmen itu tadi ya. Nilainya pasti jelek. Selalu. Kenapa gitu? Karena nggak bakat di bidang itu tuh matematika. Yang penting lo isi aja gitu ya. Makanya sempat gue ada obsesi anak gue tuh harus belajar matematika. Gitu. Adalah satu. Harus pinter lah ya minimal satu. Oke. Kalau istilah zaman kuliah kan ada dosen killer tuh Don. Lu setuju nggak sih lu dengan istilah itu Don? Ya mungkin teman-teman juga rata-rata pernah dengar lah yang namanya dosen killer dan kebanyakan orang pasti ini dosennya killer nih gini-gini. Nah, itu menurut lu gimana Don? Ya kalau ketika. Setuju nggak sih lu Don sebagai kalau seorang advokat yang sekarang udah sukses nih zaman kuliahnya? Kalau saat itu gue ikut-ikutan arus ya bahwa si A dikatakan dosen killer, ya gue ikut-ikutan memang killer. Beda
nggak santai, terlalu tegas sama nilai pelit. Kalau kuliah juga terlalu kaku gitu, itu dibilang Jadi gila. cuma sekedar ikut-ikutan aja. Ikutan arus, tapi beranjak ke sini kita tahu bahwa itu sugesti kita aja. Itu kan metode orang ngajarin kita aja sebenarnya kan. Iya. Malah efektifan orang yang dosen killer sebenarnya ketimbang yang santai. Bikin kita jadi ya. Santai sugesti kita ya kuliah santai, mau nilai bagus apa enggak. Tapi kok killer dipaksa untuk dapat nilai bagus kan gitu. Betul. Jadi kita harus serius ya kan dalam kelas tuh harus serius. Ya, karena kalau dibenturin lagi kita kuliah waktu itu masih dibiayain orang tua. Masa kita main-main kan gitu. Iya sih. Gila nih. Ber- Sana banget. Nih. Itu pikiran sekarang maksud gua. Kan udah merasa jadi orang tua. Iya benar juga sih. Kita nggak tahu orang tua sekeras apa nyari uang untuk bayar kuliah kita kan. Ternyata kita di kuliah Capeknya orang tua nyari. kita kuliah petantang-petenteng, mabok, terus kan nggak sepadan dengan usaha orang tua Lu kita. jangan nyindir gua dong, itu kayaknya gue banget tuh kayak gitu. Masa sih? Iya, Enggak ah. dulu gue kayak gitu Don. Asli gue dulu tuh kuliah yang nganggep, udahlah gue kuliah aja dulu gaya-gayaan. Mungkin lo kuliah nggak dibayar orang tua kali. Gue dibayar orang tua. Oh, oke. Jadi dibayar masih, ya alhamdulillah bokap gue masih mampu gitu kan. Ya terus ya udah, mungkin ya salah satunya gue masih belum pikiran kayak lo tadi. Jadi makanya waktu kuliah gue tuh kan termasuk Highlander ya kalau bahasa mahasiswa abadi gitu kan. Makanya tapi di satu titik tuh gue merasa gue nggak bisa kayak gini tuh sama kayak lo tadi. Cuman telat gitu kalau gue masanya. Makanya Dev, IPK gua pun nggak tinggi dan nggak rendah juga. Jadi gua tuh yang penting targetnya adalah gua lulus kuliah cepet-cepet karena bokap gua mau pensiun sebagai guru kan. Untuk biaya kuliahnya takutnya malah memberatkan gitu. Makanya itu berarti ya. Ya, makanya akhirnya gua paksain. IPK gua cuma 2,7. Pada saat lulus. Pada saat lulus cuma 2,8. Nggak nyampe 3. Sama gue juga sebenarnya gitu sih. Cuman ya itu dia, kalau lu kan dari awal sebenarnya. Kalau gua enggak. Artinya gua begitu udah jalan bertahun-tahun baru nah itu tadi yang gue bilang. Karena mungkin orang tua itu kan nyelesain kuliah bayar kuliah kita dari kerja capeknya segala macam. Terus bokap gue juga bilang kalau lu nggak lulus gua akan gue urusin lagi lu. Betul. Udah mau nggak mau tuh gue straight belajar gitu, bener-bener orang pinter jadinya. Karena mungkin gue nggak pernah berkonfrontasi sama orang tua ya, terutama sama bokap gue. Dari Gue guru sangat, gitu ya? sangat menghormati bokap gue. Bokap gue tuh pendiam, tapi karena dia guru, tokoh masyarakat, jadi toladan gue gitu. Sebisa mungkin gue nih nggak. Berarti lu ada jarak antara orang tua. Oh iya. Jaraknya yang benar-benar baik gitu ya. Artinya kan ada. Jarang ngobrol malah gue. Oh gitu. Kalau gue justru karena Pasca nikah aja gue. Pasca nikah aja gue. Oh. Iya kalau gue Segen karena orang tua gue segen. Iya, kalau gue sih itu karena nggak ada jarak jadi kayak anggap temen. Jadinya gue nyepelin jadinya gitu kan. Ya udahlah masalah kita yang penting masa depan ya. Oke, terus selain motor nih, lu punya hobi lain kan? Lu pernah gue lihat tuh guys, itu tuh doyan olahraga guys. Iya. Olahraga apa nih Don yang lo tekuni nih? Sepak bola dong. Sepak bola ya. Olahraga rakyat. Olahraga rakyat ya. Kayaknya seorang internisti nih. Ya lu salah. Interisti. Iristi, nggak pakai N. Interisti. Ya. Oh kalau Milanisti ada nisti. N-nya kan nisti. Kalau gue interisti. Oh, gue udah tahu gue. Lu Milan kan? Iya gue Milan. Kita lagi berjibaku nih. Menjelang akhir-akhir. Ada Tiri nih guys, ya kan? Ya. Ada Tiri bener gak sih? Iya. Setuju ya? Iya. Tapi kita tetap satu kota Milan. Iya dong. Selalu mendukung. Never ending story lah pokoknya. Betul. Inter tanpa Milan nggak bagus. Milan tanpa Inter juga nggak bagus. Jadi sering main bola di mana Don? Ya, biasalah komunitas, biasa di Senayan, di Aldiron, gitu-gitu sih. Lapangan gede atau? Gede. Sebagai apa posisinya? Gua midfielder. Midfielder gelandang. Gelandang. Apa kalau era sepak bola modern, metronom. Metronom kayak Pirlo, kayak Xavi Hernandez. Pengatur serangan. Tapi yang deep midfielder. Jadi ada batasnya ya. Ya, gua ngatur dari bola. Kan sekarang sepak bola modern itu kan main bolanya nge-build dari bawah ya. Iya, betul. Dari back, dari kiper malah. Iya. Kiper ke back. Nah, gua tengah ke depan. Tengah ke tengah, mengarahkan ke kiri ke kanan itu. Oh gitu. Jadi biasa umpan-umpan lambung dong ya? Bisa. Sama seperti advokat kan biasa ngumpan. Ya kan? Berarti semua profesi harus bisa ngumpan guys. Bola atau advokat doang ya? Ya, lawyer itu nggak cukup dengan pengetahuan, tapi juga harus pengalaman. Logika perlu juga nggak? Oh sangat, itu nomor 1 lah.
Logika itu kan metode berpikir ya. Logik kita dimaksimalin gitu loh. Termasuk itu tapi nggak cukup ya. Maksud gua jadi lawyer itu harus juga syarat dengan pengalaman. Karena ada sih lawyer A dan untuk CV ya. Kalau bahasa kerjaan untuk CV lu dilihat gitu. Makanya idealnya nih ya, jadi seorang lawyer itu harus kerja dulu di law firm yang besar yang banyak perkaranya sehingga dia punya pengalaman banyak, syarat pengalaman, dia bisa mengatasi ada permasalahan hukum A dengan pengalaman yang sudah dia Tuh, terima. guys, dengerin. Jangan tolak perkara apapun lah itu buat belajar, apalagi kalau masih muda. Karena dulu gua begitu banget. Pilih-pilih ya, pilih-pilih kasus yang menghasilkan duit ya. Sekarang gimana lu mau menghasilkan duit atau pengen dilirik ya? Lu belum punya nama gitu kan ibaratnya. Gue juga belum sih sebenarnya, masih jauh. Mungkin lah. Kan lu udah berapa lama sih jadi lawyer? 2010. Udah lama dong ya? Sekitar 12 tahun. 12 tahun. Ya? Lumayan lama ya. Oh iya, jam terbang udah tinggi dong ya. Ya cukup, alhamdulillah lah. Masih survive tuh alhamdulillah. Dan rata-rata udah banyak case close gitu ibaratnya ya. Ya ada juga yang pernah kalah juga. Spesialisnya apa? Non litigasi atau litigasi? Sekarang sih sebenarnya belum ada spesialisasi apa ya. Apa aja diajar? Tapi kebetulan memang lebih banyak gue di korporasi. Oh, korporasi. Ya. Kalau di usia gue sih harusnya embat apapun perkara yang memang lu belum pernah, jadi lu punya pengalaman sehingga lu pada saat menangani kasus yang lain lu udah pernah gitu ya? Betul, enak kan jadinya kan. Oh, gue pernah nih ngalahin kasus yang sama, jadi cara penyelesaiannya juga mungkin betul. sama. Ketika lo presentasi kepada calon klien kan, lo ngerti how to solve the case-nya gitu loh. Tadi lu bicara tentang olahraga ya. Iya. Hobi yang lu adalah bola. Ya. Di hobi bola lu ini pernah cedera nggak sih lo main bola? Nggak pernah. Kayak gue kan main basket, gue pernah cedera. Nggak. Jadi terus-terusan ya. Nggak. Berarti lu salah satu orang yang main santai dong, nggak? Santai banget. Karena cuma sekedar olahraga rutinitas mingguan. Karena gitu ya. kalau kata Xavi Hernandez, pemain Barcelona tuh, main bola itu nggak pakai kaki, pakai otak. Ya? Kaki itu sebagai toolsnya aja. Oh gitu. Lo alirannya gitu. Karena Xavi itu role model gue dalam bermain bola sih. Walaupun jauh banget. Gimana Interisti apa tadi bilang? Interisti kok patokannya Xavi Hernandez orang Barca sih. Iya, karena nggak ada di Inter waktu itu nggak ada yang sehebat Xavi ya. Paling dulu ada Thiago Motta, Cambiaso, tapi nggak yang semodern si Xavi Hernandez. Tapi tipikalnya tuh nggak ya mungkin karena dia main di Barca ya. Tim tandemnya kan si Iniesta, ada Messi sehingga tiki takanya enak gitu. Dari Inter sendiri yang lo senengin siapa Om? Ronaldo Nazario da Lima sih. Legendnya Ronaldo. Yes, Zanetti, sorry. Legendnya kan Zanetti. Kalau gua kan Kakak. Legend juga dong. Iya dong. Di Milan kan sama-sama ya. Kan? Legend sebentar lah, dia paling berapa tahun doang di Milan. Iya. Kalau mau legend ya Maldini. Iya, Maldini lah. Francesco Baresi. Iya, sampai sekarang juga masih jadi direktur juga kan, jadi direktur tuh Zanetti kan. Semenjak Maldini semenjak Zanetti masuk, udah mulai berbenah tuh klub kota Milan tuh. Betul. Sejak Erick Thohir beli. Enggak, Erick Thohir itu malah enggak, karena dia basicnya bisnis ya. Jadi nggak tahu sepak bola dan budgetnya terbatas waktu itu karena kena financial fair play kan. Jadi mau beli pemain mahal pun nggak bisa waktu itu. Baru di zaman era Suning aja kita bayar neraca keuangannya jadi bagus baru Inter. Karena susah loh ngelola bola. Lo kuliah dulu berapa tahun dan lulus kan? 4 tahun lah. Cepet ya? Cepet. Karena itu tadi gue nggak maksa IPK gue besar. Yang penting seluruh kredit SKS gue selesai. Udah waktunya skripsi selesai lah. Skripsi gue juga nggak susah-susah amat. Tentang apa dulu? Dispute kontrak kerja. Pelaksanaan perjanjian kerja. Magang juga tuh, berapa lama magang? Nggak magang sih, cuman data aja. Minta data ke perusahaan aja. Oke. Terus dari situ lo langsung lamar-lamar ke perusahaan? Ya. Sebagai apa dulu? Corporate Legal di Mustika Ratu. Mustika Ratu. Oh langsung dapat perusahaan besar ya? Iya. Gue termasuk orang yang beruntung aja lah. Nggak nganggur, lulus kuliah, langsung kerja. Ya karena mungkin faktor lo anak yang baik gitu ya? Enggak, faktor keberuntungan. Jadi waktu itu, bener, gue tes, ya kan?
karena kan rumah gue di Ciracas tuh deket pabrik Mustika Ratu. Gue nge-play dong situ. Jadi nge-play. Faktor deket juga kali di rumah ya? Ya, gue taunya zaman dulu itu kan HRD, nggak ada legal. Jadi gue nge-play sebagai HRD. Ya. Diterima nih gue nih. Diterima, terus ada tawaran, kamu mau nggak jadi legal di kantor pusat? Gue bilang, oh coba deh, tes lah gue. Tesnya itu bikin perjanjian pakai bahasa Inggris, perjanjian distributor pakai bahasa Inggris. Waduh, gue nggak bisa lagi bahasa Inggris kan. Ya udah, akhirnya gue bikin perjanjian pakai bahasa Indonesia, terus gue buat note di bawahnya. Maaf, saya nggak bisa bahasa Inggris. Apa adanya ya? Ya, kalau misalnya saya dimasuk, saya akan belajar bahasa Inggris, saya bilang gitu. Kalau dia langsung terima. Iya. Akhirnya diterima. Ya? Diterima karena gajinya kecil sih. Karena yang gua mau. Ya, Karena gaji kecil Mustika Ratu juga gede, Bro. Akhirnya Mustika Ratu yang membentuk gua sebagai sebagai Gimana? orang yang belajar hukum bener-bener lah. Prakteknya tuh beda banget sama ketika gua kuliah. Langsung lu beracara tuh. Enggak, gua corporate legal itu di kantor doang. Iya. Iya. Untuk kerja sama Iya, gitu-gitu doang. perusahaan lain gitu Iya. ya. Berapa tahun tuh, Don? Gua mau 5 tahunan lah. Lumayan lama ya. Pengalaman lu berarti di legal tuh khususnya perjanjian udah lumayan Iya, betul. matam ya berarti. Bisa gue bilang begitu. Gua kalau Mustika Ratunya gua mengerti banget A sampai Z nya masalah aspek hukumnya. Sampai sekarang ya? Iya. Bahkan setelah gua resign pun Mustika Ratu sempat jadi retainer gua. Kenapa resign gara-garanya? Ya mau jadi lawyer. Oh, habis gitu lu sekolah Iya. Pradi. Lu lulusan Pradi gitu? Pradi. Oke. Merasa jenuh nggak sih lu, Don, sebagai lawyer, Don? Enggak, Karena karena kan lawyer itu kan ya menurut gue beban beban dari orang lain ditumpahkan ke pemikiran kita. Otomatis kan dengan banyaknya orang yang cerita tentang berbagai masalah gitu kan. Jadi berarti kita tempat sampahnya klien-klien nih ya Iya, kan. iya. Itu jenuh nggak sih? Ya dengan kita menghadapi masalah hidup aja udah anjing nih hidup masih banyak banget masalah, apalagi masalah orang lain juga yang lo pikirin gitu kan. Karena mungkin lo memaknai profesi lo sebagai pekerjaan sehingga itu jadi beban. Kalau lo menjadikan itu jadi passion, jadi hasrat lo untuk istilahnya lawyer for life lah. Gue hidup karena memang profesi ini. Jadi bahkan ketika gue bantu orang tanpa dibayar sepeser pun itu buat gue menjadi suatu nggak yang terlalu aduh sih gue nggak dibayar, nggak begitu juga. Nggak begitu ya. Cuman kan karena sampai sekarang tuh. Ya, cuman kan ada tapinya. Karena gue sudah berkeluarga, mau nggak mau kan ada yang didahulukan. Kalau keluarga nggak dalam. Boleh namanya tarif. Adanya tarif ya. Karena ada keluarga juga kan. Iya. Kayak karena profesi gue juga mensyaratkan harus ada tarif. Karena memang itu dipelajari di pada saat kita kuliah. Ya lo mau jadi lawyer kan banyak lah ya. Mostly orang-orang itu menjadi lawyer karena terinspirasi lawyer-lawyer yang sudah kaya. Iya. Banyak itu. Bener. Hotman Paris dengan mobil mewah, dengan kehidupan yang glamor. Orang kan pengen begitu. Hidup di taraf itu kan. Gajinya tak terhingga. Ya, gitu. Semau kita, ya kan? Kalau gue sih enggak sih, lebih kepada mungkin ada pernah di tahap itu, cuman kesini-sini sih kayaknya enggak. Jadi nggak pernah capek gitu ya nanganin. Nggak pernah capek. Selalu lo semakin sulit kasusnya semakin senang gua. Semakin challenge. Semakin challenge. Tapi kalau yang udah pernah dan biasa ya biasa aja, nggak tertantang gitu. Ada tim lo di tim lawyer? Ada. Berapa orang? Ada 5 lah. Tim baku tuh, udah pasti ada sih 5 orang itu. Ya, jadi ada dalam satu perkara atau dari perkara temen lo juga? Enggak, jadi kita sharing aja, misalnya perkara A lebih cocok ke si A, si B, si C ya. Ya. Yang udah hatam pengalamannya di bidang ini. Ya, ini, lebih gitu kuat dan lebih expert di bidang itu, biasanya si A gitu, si B gitu. Terus jadi memang udah ada teamworknya juga. Betul. Ya kan? Betul. Harus ya, semua bidang harus ada teamworknya ya kan? Ya, karena at the end lo nggak bisa sendiri hidup. Iya. Karena hidup sendiri bang, kerjaan apa sendiri juga nggak enak ya. Walaupun gue tuh bisa sendiri, bisa bersama-sama. Makanya gue tuh banyak belajar lah. Karena gitu ya. Pernah gue dalam satu titik, gue tuh berharap sama orang. Akhirnya gue nggak dapet
apa yang gue harapkan. Jadi kesimpulannya itu gue berharap sama orang tuh nggak boleh. Jadi apapun itu, kondisinya pun sesulit apapun lo usahain sendiri. Ya, Sakit hati kalau berharap sama orang, karena belum tentu orang yang kita, misalnya kita curhat masalah kita, siapa tahu siapa tahu orang yang kita ajak curhat itu malah mengamini, mensyukuri syukurin gitu Ya, segala macam. jangan terlalu ngarep semua orang. Ya janganlah, hidup itu tergantung sama tangan dan kaki lo aja. Betul. Wah, mantep nih guys. Mantep lah pasti. Iya, harus Astagfirullah, sombong gua. Iya nggak apa-apa, sombong untuk di sini nggak apa-apa dong. Itu wajib. Enggak sih, itu based on experience saya, jadi memang nggak boleh lah berharapnya sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Iya, betul. Ya ada istilahnya tebar tua ya. Ya. Boleh nggak sih? Dengan kita punya tim kan bagi-bagi rezeki juga, ya kan, supaya lu di bidang lawyer tuh lama gitu kan. Ya, Karena kalau lu bilang kalau sendiri juga nggak mungkin lama pastinya kan. Iya. Apalagi kalau ya namanya semua bidang pasti harus saling bantu, saling support. Oke. Terus perkara yang paling sulit Don? Nggak ada sih. Sama aja tuh Nggak, berarti. sama aja. Di mata hukum berarti semua sama ya? Sama. Perkara ya? Karena kalau kita dari awal menganggap kasus itu sulit, Karena kan ada istilahnya kebawa namanya- mulu tuh. Karena ada nama istilahnya nih, sorry kepotong, kasus tempe gitu kan, itu gimana tuh? Menurut lu? Gue gini, gue tipikal orang yang menganggap semua kasus tuh sama. Atau ada yang sebenarnya. bilang kayak sepupu gua apa? Perbedaannya paling, Adik gua. perbedaannya paling ini udah pernah, ini belum pernah gitu aja sih. Tapi kalau mau sulit apapun kata orang, buat gue sama aja. Sama aja ya? Iya, karena kalau lo mindset lo dari awal ini kasus sulit, sampai selesai pun nih kasus lo di sulit otak terus lo, ya? mindset lo akan sulit. Nggak ada jalan keluar ya? Iya, itu nggak baik. Pernah nanganin kasus besar nggak? Maksudnya kayak gajah versus gajah gitu istilah. Pernah. Istilah, di Pargo tuh bilang, ini gue lagi nanganin kasus gajah nih, lawan gajah gitu kan, ibaratnya kita harus. Gajah tuh parameternya apa maksudnya? Iya. Tokoh-tokohnya. Ya pasti pernah banget gua. Sampai yang level-level Kan top. harus hati-hati banget tuh Level-level topnya di Indonesia pun gua udah pernah. kan. Udah pernah ya? Satu timnya gitu. Iya. Iya sih, gue kalau ngeliat dari foto-foto lu tuh yang kasus Ini bahkan belum semuanya. gitu. Terus kasus perceraian pernah juga dong? Pernah. Perceraian pernah. Menurut lo gimana tuh nanganin kasus perceraian? Iya. Dosa nggak sih menurut agama? Soalnya nih gue bawa agama, soalnya yang pandangan gue ya kalau orang cerai kan harusnya kita ajak rujuk gitu kan. Aturannya ya nggak usah lo pakai lawyer lah, kita sesama temannya lu ngapain sih cerai gitu kan. Tapi kalau dengan lawyer kan artinya kalau memang sampai pisah, itu menurut lo gimana itu? Ya, Kita bawa kasuistis ya. Misalnya kasus bukan salah lo guys ya, maksudnya gue pengen tahu nih dari seorang Ya. lawyer penilaian terhadap kasus perceraian Ya. itu bagaimana? Di sisi memang sih agamanya. perceraian itu kan dibenci sama agama manapun gitu ya. Iya. Tapi ada kondisi-kondisi yang orang masyarakat lihat tidak sepenuhnya. Tapi kalau lawyer kan harus menggali semua Netral. informasi. Artinya masalahnya apa? Ternyata setelah kita lihat masalahnya ya memang Penting, lebih misalnya. banyak mudorotnya gitu loh. Pernikahan ini kalau terus berjalan malah walaupun kita nggak sarankan gitu ya, tapi menurut kesimpulan kita. Makanya gue setiap kali terima kasus perceraian selalu akan bilang coba dirundingin dulu sebaik-baiknya sehingga kalau itu keputusan terbaik buat lo ya sudah lo kembali lagi ke gue. Jadi nggak saat itu datang saat itu gue terima walaupun dia minta banget untuk Konsultasi bercerai. dulu lah ya. Ya. Gimana, Coba deh ngomong baik-baik dulu. Mediasi dulu. Ya, nggak usah ada intervensi pakai lawyer segala macam. Karena kalau pakai lawyer kan sudah identik sama perlawanan kan gitu. Mendingan lo baik-baik dulu, coba libatkan keluarga, lihat dulu anak lo kasihan apa enggak kan gitu. Jadi nggak langsung, yaudah sini gua ambil. Enggak, Ya, enggak. harus kita ibaratnya kita saring dulu lah ya. Bahkan sebenarnya kesini-sini gue udah nggak terlalu mau nerima kasus cerai. Kenapa? Ya males aja udah sering lah. Udah sering ya? Iya. Awal-awal dulu kali itu dalam beracara ya. Apa takut karma? Enggak juga. Enggak juga, jadi nggak ada ilmunya lah. Oh, nggak ada ilmunya ya? Iya. Karena terlalu simpel kali. Kecuali lagi butuh duit, mungkin yang ambil. Gitu. Emang gede kalau kasus cerai ya? Enggak, Hah? enggak.
Ya, Nominalnya. sebenarnya kan gini ya, cerai itu tanpa lawyer pun orang itu bisa datang langsung ke Bisa pengadilan. Kecuali emang ada harta gono gininya yang ribet. Nah, gitu itu gue mau ambil. Kata gono gini gue mau ambil. Tapi biasanya sih orang kalau sebelum gono gini kan cerai dulu. Biasanya jadi satu paket tuh. Kalau gono gininya enak. Enaknya? Ya kadang ada tawaran tertentu lah dari orang itu untuk membagi asetnya kepada kita. Alhamdulillah gue punya aset pun dari beberapa harta gono gini. Oh gitu. Iya. Villa ya Om ya? Oke. Jadi tergantung case-nya juga, percaya juga nggak yang kita ambil aja ya. Artinya kalau memang ada bobotnya, kita mau untuk ya itu tadi lu bilang di awal ada challenge-nya lah ya. Tapi kecuali teman-teman ya, pasti kalau teman deket minta tolong ya nggak mungkin gua tolak. Kayak apa tuh contohnya? Ada lah teman deket, misalnya teman ya udah kenal gitu ya, minta tolong cerai gitu, ya pasti ditolong lah, nggak mungkin nggak, kasihan. Karena ada something-nya juga ya. Kan zaman sekarang kan cerai macam-macam ya, maksudnya apalagi kalau sudah KDRT gitu-gitu Iya kan. sih, kalau KDRT juga gue nyaranin kalau lawyer juga ngapain juga lu kawin kan kalau ada yang kekerasannya parah gitu. Kalau sampai biru-biru gitu, gue paling tega tuh kayak gitu-gitu tuh. Oke deh. Ya oke lah teman-teman, bagi teman-teman yang kepengen lebih kenal sama gue manggil apa nih, Abang Doni lah ya. Kalau lawyer kan lebih identik dengan abang ya. Bener gak sih? Setuju gak sih lu dah? Gua lebih banyak dipanggil di luar tuh om. Ya lu manggil gua om kan. Tapi serius, gua di mana-mana dipanggil om. Paling senang ya. Jadi Orang pasti manggil gua pasti pertama om don, paling seneng om don. Berarti gue kalau manggil lu seneng dong Om Don. Kalau bang, Merasa lebih muda. kalau bang tuh padanannya batu. Bang Batu. Oh, Bang Batu. Maksudnya? Kalau mas tuh Mas Doni. Jadi ada Mas Doni. Oh, Bang Batu Bara. Nggak ada Bang Doni, nggak ada, jarang. Nama lu karena Bang Batu Bara Ya, gitu. Bang Batu, walaupun ada sih Bang Doni. Yang baru kenal sih Bang Doni itu. Kalau yang udah lama biasanya Tergantung karakter orang yang manggil juga kali ya. ya Kalau dari- Bang Batu tuh udah dulu. Dari suku Batak mungkin rata-rata kebanyakan Bang gitu. Atau sama lawyer juga yang ini. Tapi kalau sekarang sih panggilnya Om. Karena gua mukanya udah kayak om-om kali. Silakan Anda menilai sendiri kan. Di kolom komentar kalau memang ini Om Doni dibilang seperti Om, silahkan komentar ya. Gitu ya deh, oke Om. Thank Om you, Doni, thank you Dev. untuk teman-teman yang baru dikenal sama Om Doni atau mungkin kepengen pakai jasa advokat beliau, nanti gua cantumin nomor WA-nya. Oke, sama makasih. kantornya ada di mana. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank di you Kantor. for inviting Assalamualaikum me. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Doni. Sama-sama. Siap.